Nama saya Marcel. Hari ini saya akan mengerjakan tugas IPS dari Bu Haji, yaitu merangkum bab 3. Yang pertama, perdagangan internasional, yaitu jual beli yang diadakan antar satu negara dan negara lain, yang termasuk aktivitas ekspor dan impor. Perdagangan internasional ini terjadi alasannya yaitu perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan iptek, perbedaan seni budaya, dan perbedaan harga barang. Kebijakan jual beli internasional yang dikeluarkan pemerintah meliputi kuota, tarif, dumping, dan proteksi. Kebijakan tersebut dalam rangka melindungi buatan dalam negeri. Lalu yang kedua, perdagangan membuat pengaruh aktual dan pengaruh negatif. Dampak aktual dari jual beli internasional antara lain mendorong aktivitas produksi, meningkatkan perkembangan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan majunya forum keuangan. Lalu yang ketiga, poin ketiga, dampak negatif dari jual beli internasional antara lain industri yang tidak berkompetensi akan hancur. Alasannya yaitu harga barang impor lebih hemat biaya dari harga barang yang dalam negeri, menghalangi perkembangan ekonomi dan membuat banyak pengangguran. Lalu yang keempat, ekonomi inovatif dikembangkan menurut potensi yang dimiliki sebuah negara. Ekonomi inovatif yang dari aneka macam tempat bisa mendongkrak aktivitas ekonomi setempat dan dibutuhkan bisa menembus pasar internasional. Lalu poin kelima, ekonomi inovatif ini sanggup berkembang dari kekuatan wangsit yang luar biasa, tuangkan dalam acara industri inovatif dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa atau menciptakan produk abstrak menyerupai data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang bermacam-macam sanggup dijadikan selaku modal untuk meningkatkan industri kreatif. Ekonomi inovatif sanggup menciptakan barang yang murah dan bermutu, sehingga bisa bikin kompetensi antar negara. Persaingan sanggup meningkat keistimewaan ekonomi sebuah bangsa. Banyak sentra keistimewaan ekonomi di Indonesia di aneka macam tempat yang memamerkan imbas bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh keistimewaan antara lain terjadinya migrasi penduduk, berdirinya forum sosial ekonomi demi pemenuhan keperluan masyarakat, tersedianya peluang kerja, dan meningkatnya mutu pendidikan. Lalu yang poin ke-6, Badan Ekonomi Kreatif BEKRAF memprediksi pendapat domestik bruto atau POB industri kreatif tahun 2018 mencapai 6,25% dari PDB Indonesia dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga 16,7 juta orang. Terdapat beberapa pengelompokan potensi yang keunggulan wilayah di bagian Asia, yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa,
dan Sumatera. Provinsi wilayah yang menjadi fokus utama perkembangan pemerintah adalah bidang pertambangan, pertanian, dan perkebunan, perikanan, dan wariwisata. Sekian dan terima kasih.